Welcome to Ishtis Community. Thank you for joining us. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Iktes yang kami kasihi, terima kasih sudah hadir dan beribadah di Iktes Community. Jadwal ibadah kita akan tetap berlangsung di jam 1 siang tepatnya di Tower Enggano. Untuk persembahan dan permohonan doa, kami menyediakan kotak persembahan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan kita mau berdoa bersama. Kita tundukkan kepala. Bapa yang Maha Kasih, kami kembali menyapa-Mu Tuhan. Dengan kepala yang tertunduk dan hati yang mengarah kepadamu, kami menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus pada hari Minggu siang yang Kau kuduskan ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan, penyertaan, perlindungan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang Roh Kudus memenuhi tempat ini dan hadir bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan agar kami siap memuji, menyembah dan menerima firman-Mu di dalam iman dan ketaatan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap pelayan Tuhan yang bertugas hari ini. Tuhan urapi pemimpin pujian, para singer, pemain musik, pendoa, tim multimedia dan sound, serta pelayan firman. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya setiap pelayanan kami hari ini menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu serta menjadi saluran berkat bagi jemaat. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Kiranya Engkau menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang letih, serta memenuhi setiap hati dengan damai sejahtera dan sukacita dari surga. Ya Bapa, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalam ibadah hari ini berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami untuk beribadah di dalam roh dan kebenaran, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan setiap kami mengalami perjumpaan yang nyata dengan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami hari ini, dan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang indah menurut kehendak-Mu. Kami mau membuka ibadah kami pada siang hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang mau memulai ibadah kita, mau katakan amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah kekuatan kami dan perisai kami. Kepadamu hati kami boleh percaya. Engkaulah gunung batu, kubu pertolongan kami, dan Engkau adalah penyelamat kami. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku,
dahsyat, Dia berkuasa. Silakan duduk jemaat terkasih. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau miliki iman sekalipun kita tidak melihat jalan di depan kita. Iman yang besar mampu memindahkan gunung. Tapi kita mau punya iman yang benar. Walau sekalipun gunungnya gak berpindah, tapi kita tetap percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau katakan, jiwaku bertanya, yes Jesus, masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Kami punya iman Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Dengan iman katakan, gunung itu tak berpindah. Yes Jesus, tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kuasa sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau namun kami tetap percaya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ini kami katakan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Jemaat saja katakan, dengan imanmu katakan, walaupun gunung itu tak berpindah. Yes, Jesus, tetap percaya. Bukan sekedar kata-kata Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan, yang kami percaya Tuhan. Kami mau punya iman yang benar. Amin.
bagi kami. Hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Saya persilakan pada hamba-Nya Bapak Pendeta Riki untuk ringas. Ku berterima kasih, kami mau semakin dekat melekat padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang bertahta atas pujian kami, dan kami percaya Engkau juga yang memberkati kami, yang melawat kami, sehingga kami, iman kami dibangun, dikuatkan, untuk bisa tetap ada di dalam firman-Mu. Dan jika firman-Mu diberitakan, biarlah hanya kebenaran sorgawi saja yang sampai kepada telinga kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan semua berdaulat atas Tuhan saja yang ada di tempat ini, yang menguasai pemberitaan firman. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih kepada tim Present Worship yang sudah mengantar kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Teman saya mengatakan begini, bahwa di jalanan itu, di luar sana di jalanan, itu banyak setannya katanya. Bukan setan genderuwo ya saudara. Banyak setannya begini, yang memancing emosi. Jadi kalau kita bawa mobil, kalau enggak kita bikin emosi orang, orang bikin emosi kita. Gitu. Itu biasa di mobil. Benar ya bapak-bapak ya, termasuk saya. Kalau ada yang nyalip dikit aja, aduh kita suka panasan gitu ya. Dan ini pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Waktu saya ada di Duta Mas itu mau pulang. Terus ada juga mobil yang mau masuk gitu. Pas di pertigaan Duta Mas antara Pasar dan Jelambar itu masuk gitu. Waduh, kok jalanan saya diambil dia gitu ya. Saya emosi lah, namanya laki-laki ya, tanduknya keluar juga. Waktu saya mau emosi, mau marah gitu, istri saya kasih tangan ke yang bawa mobil. Hai Serlina, aduh teman jemaat ternyata saudara. Kalau saya marah saat itu, tapi dia udah lihat katanya bahwa saya sudah marah gitu mukanya. Dan ini saya dapat cerita ini dari dia saudara. Kurang lebih sebulan yang lalu saya besuk. Nah besuk itu dia lagi setelah operasi,
Dia ceritalah tentang peristiwa itu. Saya sendiri nggak tahu, saudara. Jadi saya sampai malu hati, saya bilang, saya minta maaf ya, katanya. Enggak, itu salah saya juga kok, katanya. Saya yang nyerobot Bapak, katanya. Dan orang itu saya nggak kenal, tapi dia kenal saya. Kenapa? Karena kalau doa malam pulangnya ikut saya. Jadi malu benar saya, saudara. Benar-benar jemaat. Dia kenal saya, ada peristiwa begitu. Artinya begini, saudara. Saya bersyukur punya istri, saudara. Seenggaknya ngejagain emosi saya. Pak, jangan Pak. Itu angkot nyari duit, katanya. Udah biarin aja. Kadang-kadang kan suka panas gitu. Jadi ada istri tuh bisa menjaga. Bersyukurlah suami-suami yang punya istri suka ngejagain suaminya supaya nggak emosi. Toh kalau ngumbar emosi juga percuma kok. Memang si laki-laki ngumbar emosi, tapi apa hasilnya? Mendingan dengerin istri ya, bener ya. Ya bersyukur ada istri saya. Ya bapak-bapak ya. Ya jadi kalau ada istri nggak apa-apa kok. Paling cuman sedikit saat itu, tapi bersyukur ada yang rem. Hidup ini nggak gas aja, selalu ada remnya. Jadi perempuan punya peran penting di dalam hidup laki-laki. Apalagi ada pepatah yang mengatakan di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang menopang. Jadi ini khotbah sekarang untuk perempuan, ya, untuk perempuan. Tapi di dalam juga ada laki-laki gitu ya. Ya, waduh keren banget ya. Keren ya, ini profil orang Timur Tengah tapi udah steady banget ini, keren. Yang pasti bukan istri saya ini ya. Ya. Ini pantasnya kayak siapa ya kalau begini? Jen, ya bener Jen pakai kacamata. Jadi ini profilnya Timur Tengah tapi juga stylenya, style potongannya, kacamatanya, telinganya itu ada earphone-nya, bajunya ini juga bisa disebut bodyguard. Nah, ini bodyguard. Judul khotbah hari ini adalah bodyguard. Perempuan yang menjaga keluarga, perempuan yang menjaga suami. Jadi banggalah menjadi perempuan. Nah, biasanya bodyguard itu laki-laki ya. Apalagi kalau kita stylenya style Amerika. Waduh, matanya tuh kemana-mana. Jadi bodyguard itu laki-laki lebih disegani. Terus benar-benar jeli mata, telinga, kepekaannya begitu luar biasa. Biasanya ada di Amerika. Untuk apa? Untuk mengamankan situasi ataupun untuk mengamankan pejabat penting ataupun juga mengamankan presiden yang mungkin saat itu berkunjung ke suatu negara ataupun presiden itu ada kunjungan-kunjungan resmi di daerahnya sendiri, di negaranya sendiri. Biasanya di Amerika kalau kita nonton film barat begitu, film-film begini saya paling suka, saudara. Di mana ada bodyguard. Tapi saat ini kita mau berbicara tentang bodyguard wanita. Sekarang bodyguard wanita itu udah nggak jarang, udah banyak. Bahkan lebih hebat. Dia punya ilmu bela dirinya pun luar biasa, perempuan-perempuan ini. Jadi untuk membuat suatu keamanan tertentu. Nah, bagaimana bodyguard ini kalau dia melawan Tuhan? Kalau melawan teroris bisa jago. Melawan penjahat, melawan mafia dia hebat. Tapi kalau dia melawan Tuhan gimana? Ada nggak bodyguard yang bisa memberhentikan murka Tuhan? Ada nggak? Mungkin kita akan jawab nggak ada. Tapi menurut firman Tuhan, dia ada. Yang bisa memberhentikan murka Tuhan. Kita baca firman-Nya dari Keluaran 4 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya.
Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat. Jadi sebenarnya saat ini kalau kita baca keseluruhan perikop itu, di mana Musa ketemu dengan Tuhan, di mana Musa ketemu dengan semak belukar yang seperti berapi, tetapi tidak terbakar, tidak angus. Dan waktu ada dialog di sana antara Tuhan dengan Musa, maka Musa akan kembali lagi ke Mesir. Untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu Musa ada di padang gurun itu karena dia lari. Dia lari karena dia membela orang Israel, orang Yahudi, membunuh tentara Mesir, akhirnya dia menjadi buron. Selama 40 tahun dia buron. Dan di padang Midian itu dia ketemu dengan namanya istrinya Zipora. Zipora itu bukan orang sembarangan, dia sedang ada di dalam pengembalaan. Perempuan yang membawa domba-domba yang ingin memberikan minum domba-dombanya di sumur, dan ketemulah dengan perampok, muncullah Musa membela. Dan akhirnya Zipora itu menjadi istrinya Musa. Jadi waktu Tuhan ada ketemu dengan Musa setelah 40 tahun dia di buron, dan Tuhan bilang kembali ke Mesir. Bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di sini yang bingung saudara. Waktu Tuhan suruh Musa bawa bangsa Israel ke Mesir, berarti Tuhan memerlukan Musa itu menjadi pemimpin. Tapi pada saat dia sudah lapor kepada mertuanya dan Zipora tahu, firman Tuhan mengatakan tetapi di tengah jalan, ayat 24. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan gak peduli hebatnya kita. Tuhan gak peduli siapa kita. Kalau dia melanggar, dia akan dihukum. Apa yang dilanggar sama Musa? Ternyata yang dilanggar oleh Musa adalah begini. Waktu Abraham dipanggil Tuhan keluar dari negeri Ur Kasdim dan akan menjanjikan bahwa keturunan dari Abraham itu sebanyak pasir di laut dan sebanyak bintang di langit. Dan di situ ada tanda. Tandanya apa? Setiap anak yang dilahirkan umur 8 hari harus disunat. Dan sunat ini adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham secara sepihak, namanya kasih karunia. Di mana Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel mulai dari Abraham ini sampai nanti ada penebusan oleh Tuhan Yesus. Dan itu ditandai dengan sunat. Nah, pada waktu Musa ada di buron di tanah Midian, anaknya lahir belum disunat. Anaknya lahir belum disunat karena dia sudah lupa dengan hal-hal yang kejadian waktu Abraham. Dia sudah lupa. Dia sudah lupa dan dia mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi yang luar biasa di sini, yang luar biasa. Memang Musa lalai, Musa lupa, Musa alpa. Tapi istrinya luar biasa. Istrinya langsung ayat 25, lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Jadi dengan sigap Zipora mengambil pisau untuk
menyunat anaknya. Sebenarnya pekerjaan laki-laki ini pekerjaan laki-laki. Tetapi hal yang pertama yang perlu kita simak adalah bahwa Zipora benar-benar mengingatkan Musa bahwa kamu adalah pengantin darah. Artinya begini, kamu adalah perjanjian antara aku dengan engkau sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana Tuhan berjanji untuk menyelamatkan. Jadi Zipora ingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan bangsa yang besar lewat Abraham, dan diingat oleh Zipora. Diingat oleh Zipora. Pengantin darah yang pertama adalah, yang maksud adalah Zipora mendahulukan janji Allah daripada kesibukannya. Pada saat itu tradisinya perempuan gak dianggap. Perempuan gak dianggap. Dia sibuk dengan rumah tangga, sibuk juga mungkin dengan ternaknya. Jadi Zipora ini kalau kita lihat kisahnya walaupun sedikit, tapi mengungkapkan bagaimana Zipora ini adalah orang pekerja keras, orang yang benar-benar konsentrasi kepada pekerjaannya, kepada tugas-tugasnya, baik tugas rumah tangga ataupun tugas untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Karena apa? Pekerjaan dari Musa itu adalah dia ada di padang pengembalaan. Sedangkan Zipora adalah orang yang sangat taat kepada keturunan orang tuanya, keturunan bagaimana dia memposisikan sebagai istri. Jadi nggak ada yang ingat lagi tuh tentang perjanjian Tuhan, tentang sunat. Nggak ada yang ingat lagi. Tapi puji Tuhan, sekalipun Zipora itu cuma teman pewaris ya dengan Musa, tapi dia tetap ingat. Seharusnya Musa yang ingat. Karena apa? Musa yang dipanggil. Musa sejak awal Musa memang sudah ditentukan untuk bagaimana Musa itu menjadi penyelamat dari bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, masuk di dalam tanah Kanaan. Tetapi Zipora ingat terlebih dahulu. Dia mendahulukan janji Tuhan daripada kesibukannya. Bapak Ibu di dalam kasih, enggak perempuan, enggak laki-laki. Kadang-kadang kita bisa lupa dengan Tuhan oleh karena kesibukan. Kesibukan pekerjaan kita, kesibukan rumah tangga kita, kesibukan ngurusin orang lain. Banyak loh saudara kita sibuk dengan urusan orang lain. Kenapa? Karena media sosial ada di tangan kita. Berapa banyak kita kepo dengan cerita-cerita orang lain di handphone kita. Padahal gak ada urusan, mungkin jaraknya berkilo-kilometer dia dengan kita. Atau mungkin ada di luar negeri gitu ya. Tetap aja kita kepo dengan yang namanya urusan orang lain. Artinya banyak kesibukan-kesibukan yang bisa menjadi potensi kita lupa akan janji firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ini memang ditugaskan untuk bertanggung jawab atas diri kita dan keluarga kita, sehingga kita harus menjadi orang yang produktif di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita. Itu wajar. Tapi kita harus ingat segala sumbernya itu dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1, saudara, bahwa segala sesuatunya ada dan jadi karena firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini kebanyakan diinjak-injak sama kita. Kita anggap kita yang bisa. Otak kita yang bisa, kolega kita yang bisa, kepintaran kita yang bisa, dan kerabat kita yang bisa. Ataupun juga mungkin dengan korporat kita yang bisa. Kita harus akui, segala sesuatu kita gak bisa buat sendiri. Gak bisa kita buat sendiri. Kita bisa menolak tua kita, saudara. Saya gak bisa menolak rambut putih saya. Walaupun saya cat, tetap aja dia akan putih.
Saya nggak bisa menolak keriputnya tangan saya. Nggak bisa menolak. Kalau kita lihat nih foto kita, waktu kita muda sama tua, pasti kita pengen yang muda lagi nih. Dimana kita langsing, masih mulus, masih gagah. Kita mau lihat kita, nggak bisa kita. Kembali lagi nggak bisa. Di film bisa mungkin kita masuk terobosan lorong waktu. Tapi di kenyataan kita nggak bisa tolak itu semua. Kita nggak bisa tolak saudara. Rambut kita yang rontok lah. Kita sudah banyak pegelnya. Nggak bisa tolak itu. Siapa yang bisa? Tapi kadang-kadang kita menolak Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 6. Coba lihat burung di udara. Tidak mencari makan. Tapi terpelihara sama Tuhan. Lihat bunga di bakung yang indah itu. Yang sebentar aja ada, terus gak ada lagi. Siapa yang dandanin? Tuhan. Tapi firman Tuhan itu kita injak-injak. Kita lecehkan. Karena apa? Kita gak percaya, gak mau bergantung sama Tuhan. Kita bergantung sama apa? Kekuatan kita, pemikiran kita, logika kita, rasio kita pakai itu semua. Mungkin di Alkitab banyak cerita tentang bagaimana Tuhan bekerja terhadap tokoh-tokoh dan orang-orang yang di dalam Alkitab. Yang mungkin bisa memotivasi kita. Tapi kita gak baca itu. Kita cuma dengar firman waktu ada di dalam kebaktian. Selanjutnya firman Tuhan terabaikan begitu aja. Saya bisa seperti ini Bapak Ibu. Itu karena saya baca firman. Kadang-kadang istri saya gak tahu waktu saya baca firmannya. Kapan, di mana. Itu kadang-kadang saya catat sendiri saudara. Kadang-kadang menyita waktu saya dengan istri saya waktu saya merenungkan firman Tuhan. Sepertinya saya gak merenungkan firman Tuhan. Waktu saya pertama bertobat, saya ngiri sama istri saya. Karena dia guru agama. Kok bisa ya mama begitu ya? Kok mama bisa begitu ya? Tahu tuh alurnya semua. Sekarang terbalik, dia yang nanya saya. Kenapa? Kita menyediakan waktu buat Tuhan. Tapi kita sekarang sudah tidak menyediakan waktu buat Tuhan. Kita menyediakan waktu banyak hal yang sia-sia. Dan itu saya amati. Saya lihat itu semua. Saya lihat itu di tempat saya tinggal. Ataupun di kehidupan teman-teman saya. Dilihat kehidupan banyak orang. Firman Tuhan itu gak menarik. Sangat membosankan. Gak instan. Gak instan. Kalau manusia saat ini perlu instan, benar. Memang manusia sekarang perlu instan. Tapi kalau kita baca saudara, kita kasih waktu dengan sesuatu apa aja dah. Bukan Alkitab, sesuatu yang menurut kita bisa mendapatkan sesuatu. Kalau kita konsentrasi ke sana, dia instan saudara. Ilmu pengetahuan, kalau kita belajar, dia instan itu. Teman kita, ataupun sahabat kita, dia akan instan itu kalau kita konsentrasi. Ada jemaat saudara, dia sakit udah sebulan. Dia udah sebulan sakit, dia juga udah putus asa, bukan putus asa begini. Karena waktu dia dibawa ke Singapura, pembantunya aja nangis, semuanya nangis. Dia berpikir, gue mau mati kali ini katanya. Akhirnya dia ke Singapura. Di Singapura perlu duit 1 M lebih. 1 M lebih untuk berobat itu. Entah kenapa ketemu dengan orang Indonesia, orang Semarang, kemungkinan juga orang terkaya di Semarang, ataupun peringkat di antara 10 peringkat di Indonesia itu dia salah satunya. Langsung kalau buat 1 M saya ada nih, dikasih saudara.
buat berobat. Tapi jemaat itu bilang enggak usah. Itu kan enggak sengaja gitu. Ada orang yang berani kasih 1M. Boro-boro lah kita ngasih 1M. Ngasih berapa ratus juga susah ya. Tapi dia 1M. Dan sekarang jadi sahabat. Padahal ketemu cuma di Singapura di rumah sakit. Jadi sahabat. Artinya begini, kalau sesuatu aja itu bisa instan. Temen aja bisa instan itu. Cuman ketemu begitu langsung akrab. Dan kalau dia pergi ke bandara ke Singapura berobat, fasilitasnya orang ini kan fasilitas dari aparat saudara. Enggak usah lewat bea cukai, enggak apa. Fasilitasnya dapat cuma temen saudara. Kalau dibandingkan kekayaannya mah enggak ada seujung kukunya. Tapi kok instan bisa bersahabat. Artinya begini Bapak Ibu, firman pun bisa instan kalau kita benar-benar konsentrasi kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan tolong, Tuhan tolong. Waktu dia sakit itu udah gak bisa apa-apa, dia cuma lihat ke internet, plafon, gak ada siapa-siapa lagi. Dia cuma bilang tolong Tuhan kasih kesempatan saya. Dan dia sembuh sekarang. Artinya Bapak Ibu waktu kita mendahulukan Tuhan, yang Bapak Ibu mau instan itu akan terjadi. Tapi coba kita periksa apakah kita sudah mendahulukan Tuhan. Waktu kita mendahulukan Tuhan, sebenarnya kita sedang menjaga diri kita, sedang menjaga suami istri kita, sedang menjaga anak-anak kita, sedang menjaga keluarga kita. Sebagaimana Zipora mendahulukan janji Tuhan. Sebenarnya bukan tugas dia, tapi dia begitu sigap. Dan akhirnya terlepaslah murka Tuhan dari Musa. Sehingga Musa akhirnya bisa memimpin bangsa Israel. Dimulai dari siapa? Dari Zipora yang mau menjadi penjaga. Mendahulukan firman Tuhan. Yang kedua, mendahulukan tindakan daripada perkataan. Kadang-kadang kita lebih banyak teori, lebih banyak pendapat, lebih banyak membicarakan solusi daripada tindakan solusi. Ini enggak gampang saudara. Apalagi perempuan, lebih banyak kata-katanya. Katanya, menurut psikologi katanya. Perempuan itu harus berkata-kata itu dalam sehari harus mencapai 20.000 kata. Itu psikologi, kita di dalam Tuhan enggak lah ya. Mau berkata-kata seberapa pun tetap kita dewasa, punya mental, iman yang kuat. Tapi banyakan enggak laki, enggak perempuan. Untuk bertindak itu lebih banyak kata-katanya daripada bertindak. Bertindak itu akan menularkan saudara. Bertindak itu menularkan. Maaf. Saya enggak nyuruh-nyuruh kok. Enggak nyuruh Pak Yusli yang luar biasa. Pak Tony, Pak Agus. Saya ngegulung aja nih. Gulung aja pokoknya beresin semua. Lama-lama tertular saudara. Mereka yang duluan. Sampai bilang Pak Riki duduk aja katanya. Masa sampai begitu? Artinya begini. Tindakan itu lebih banyak berbicara daripada kata-kata kita. Kalau saya nyuruh, siapa saya yang nyuruh? Saya sama dengan Bapak Ibu. Bertindak itu banyak hal yang bisa kita dapatkan waktu kita bertindak. Mungkin salah, tapi waktu kita bertindak salah, kita sedang belajar. Waktu saya beresin multimedia ini, ada salahnya saya. Saya beli barang salah, banyak korbannya. Kadang-kadang saya suka nyesel, Tuhan kenapa enggak Tuhan kasih salah langsung pengertian seperti ini aja, hikmat seperti ini aja. Supaya enggak boros yang lain. Enggak,
semua yang mungkin salah saya beli itu menjadi pembelajaran buat saya. Sepertinya pemborosan, tapi nilainya tidak ternilai. Karena apa? Saya jadi bisa, walaupun tidak ahli. Ini semua. Waktu kita pakai video, tadi cuma satu kaku monoton gitu ya. Sekarang sudah berkembang. Dari mana? Dari tindakan itu semua. Enggak cuma teori, enggak cuma ngomong. Tapi banyakkan kita lebih banyak ngomongnya daripada tindakan kita. Mungkin waktu ngomongnya kita sedang memikirkan resiko. Waktu kita berkata-kata kita sedang mempertimbangkan. Iya benar mempertimbangkan. Tapi tetap harus bertindak. Harus bertindak. Dan Zipora sudah menunjukkan dia bertindak. Waktu dia bertindak juga, dia bertindak itu karena dasarnya dia tahu. Waktu dia bertindak itu karena janji firman Tuhan. Jadi waktu kita bertindak sebenarnya dengan keyakinan iman kita bahwa ada yang menuntun kita, ada yang menyertai kita, ada yang memberikan hikmat kepada kita. Kita ini nol, otak kita ini nol. Hikmat kita, strategi kita, taktisnya kita nol. Tapi waktu kita bertindak, Tuhan kasih pembelajaran-pembelajaran. Untuk apa? Untuk semua terselenggara dengan baik. Ini tindakan yang dilakukan oleh Zipora. Bapak Ibu juga kalau lagi bekerja, masa diem aja? Enggak. Pasti bertindak. Dan bertindak itu sangat penting. Yang penting waktu kita bertindak kita tahu Tuhan menyertai kita. Segala sesuatunya dari Tuhan. Waktu kita bertindak mungkin kita hanya bertindak 2-3 langkah. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan 1000 langkah di depan kita. Yang penting hati kita ini waktu kita bertindak sesuai enggak dengan firman Tuhan. Kebanyakan kita bertindak banyak yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Kelihatannya bagus, kelihatannya mewah, tapi tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Contohnya nih, Bapak Ibu pernah dengarkan cerita Robin Hood. Robin Hood itu adalah waktu dia kecil dia lihat banyak dari pegawai-pegawai kerajaan yang menindas rakyat. Belum lagi orang-orang kaya yang menindas rakyat. Akhirnya dia gak bisa apa-apa, untuk jadi pejabat dia gak bisa. Yang dia punya adalah ahlinya adalah bagaimana dia mencuri. Dan dia bisa memanah. Cuma untuk melihat bagaimana dia menolong orang-orang yang ditindas, orang-orang miskin. Dia ambil dari orang-orang kaya, dia kasih kepada orang-orang miskin. Itu Robin Hood. Memang jadi pahlawan, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan banyak kali kita pun seperti itu. Kita melakukan ini sepertinya wah hebat, bagus. Tapi kita lihat dong standarnya firman Tuhan enggak. Waktu kita pakai standar firman Tuhan, kita sedang mendeklarasikan janji Allah di dalam hidup kita. Janji Allah iya dan amin, dia pemelihara hidup kita. Dia mau mati buat kita karena apa? Karena dia pelihara kita. Dia mau turun dari kerajaannya yang mewah, yang wah, turun ke dunia yang penuh dosa, yang penuh dengan lumpur dosa, yang penuh dengan kegelapan. Dia turun buat siapa? Buat kita. Dia mati turun ke dalam kerajaan maut. Untuk siapa? Untuk kita. Dan dia mati ditinggal oleh bapaknya. Untuk siapa? Untuk kita. Artinya setiap waktu, setiap saat dia memikirkan kita. Dia memikirkan kita itu dengan benar-benar membuang waktunya, membuang semua kemewahannya, membuang semua harga dirinya untuk kita. Itu dia bertindak. Kalau pakai hitung-hitungan gak masuk akal. Pakai perkataan gak masuk akal. Bisa aja digoblok-goblokin sama iblis. Tapi Tuhan Yesus, dia langsung bertindak. Begitu Adam jatuh, Allah sudah bertindak. Bahwa satu saat akan ada penyelamat. Jadi bukan saja Zipora yang bertindak. Allah sendiri pun sudah
bertindak. Yang ketiga, yang terakhir, mendahulukan posisi suami. Kalau kita baca nggak bisa, ulang dikit ayatnya aja. Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku, lalu Tuhan membiarkan Musa. Ayat 25. Lalu Zefora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata. Artinya dia sedang menundukkan dirinya, merendahkan diri. Artinya sehebat apapun Zipora sedang mengakui, saya ini istrinya. Saya ini penolong. Sehebat apapun Zipora, dia sudah mengingat Tuhan, dia juga cekatan di dalam rumah tangga, dia cekatan di dalam pengembalaan. Dia tetap memposisikannya suaminya yang terdahulu, suaminya imam di dalam keluarga. Ini mengajarkan kepada kita, sehebat apapun kita, kemampuan kita ini, kepintaran kita. Manusia bisa diasah kok dengan pintar, dengan luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana ada orang-orang hebat yang berimajinasi begitu luar biasa. Itu semua kemampuan yang kita bisa bilang takjub. Tadi saya di TikTok saya ngelihat dari China, itu dia bikin burung-burungan, bikin binatang, bikin pesawat terbang dari jerami, begitu detail waktu dia kasihnya. Itu anak 13-14 tahun. Artinya ada kemampuan di dalam diri manusia. Pastilah ada kemampuan. Siapa yang bisa menciptakan TV, sound, HP, AI, itu kemampuan manusia. Tetapi sekalipun kita mampu, Zipora sudah mengajarkan kepada kita. Sekalipun dia mampu, dia tetap menempatkan suaminya itu adalah imam bagi keluarganya. Oleh sebab itu, semampu-mampunya kita juga harus menempatkan Allah segala-galanya di dalam hidup kita. Kita nggak bisa, saudara, kita bisa menghindarkan yang namanya urat kejepit. Kita bisa menghindarkan yang namanya pekapuran. Kita bisa menghindarkan yang namanya saraf kejepit ataupun pembuluh darah kejepit. Enggak. Kita nggak bisa menghindarkan itu semua. Oleh sebab itu biarlah tiap hari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Saya sampai umur segini bisa seperti ini. Saya mengakui saya punya potensi untuk saya darah tinggi. Saya punya potensi untuk saya kesehatan saya kurang. Saya punya potensi untuk sakit liver. Saya punya potensi mungkin untuk penyakit kanker. Saya punya potensi untuk mungkin stroke saya punya potensi. Tapi saya tetap angkat tangan saya. Saya angkat tangan, saya selalu mengatakan Tuhan, saya perlu kesehatan darimu. Sekalipun mungkin saya baca di Google ataupun di ala dokter bagaimana mengatur kesehatan, tetap semuanya itu berbalik lagi kepada Tuhan. Karena semua yang pakai itu pun sakit. Ada dokter yang begitu luar biasa menyampaikan nasihat-nasihatnya, menyampaikan segala cara untuk bagaimana sehat. Dia pun sakitnya sakit parah dan meninggal. Apa ya, dokter siapa yang namanya? Lupa saya. Dokter jantung sakit karena jantung. Dokter ginjal sakit matinya karena ginjal. Jadi banyak hal yang sebenarnya sekalipun kita mampu, kita tetap harus mengangkat tangan kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan di segala-galanya. Kita mampu memang kita mampu, dilihat orang juga dikasih jempol kita. Tapi ingat, kita ini lemah sebenarnya. Kita lemah. Firman Tuhan mengatakan manusia itu seperti rumput.
Kalaupun ada bunganya yang mewah, yang indah itu, ditiup angin pun hilang. Oleh sebab itu biarlah lewat renungan firman Tuhan, suami istri siapapun kita harus menjadi bodyguard, menjaga keluarga kita, yaitu dengan kita mendahulukan janji Allah daripada kesibukan, mendahulukan tindakan daripada perkataan, mendahulukan posisi suami daripada kesigapan. Dan kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita akan melahirkan generasi yang dapat dipercaya, bertanggung jawab dan setia. Kalau di keluarga kita, istri melakukan seperti yang dilakukan Zipora, suami seperti yang dilakukan Zipora, maka keturunannya akan luar biasa. Nih keturunannya ya, keturunan dari Zipora dan Musa. Adalah Zebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala bendahara. Bayangkan, kepala bendahara artinya dipercaya. Sanak saudara Zebuel melalui Eliezer ialah Rehabya anak Eliezer dan Yesaya. Anak Rehabya dan Yoram anak Yesaya, dan Zifkri anak Yoram, dan Selomit anak Zifkri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskan rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Artinya keturunan kita adalah keturunan yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan lebih dari itu menyemarakan rumah Tuhan. Keturunan Musa itu enggak seperti keturunan Lewi, tampil di muka. Padahal yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Musa. Tapi keturunannya yang tampil adalah keturunan Harun, Lewi. Dia ada di mana? Di panggung-panggung. Tetapi keturunan Musa cuma ada di belakang layar. Karena apa? Dipercaya, bertanggung jawab, dan setia. Biarlah lewat bagaimana kita menjadi penjaga rumah tangga kita, kita melahirkan generasi-generasi yang bertanggung jawab, yang dipercaya, dan setia. Dan saya berharap dari tempat ini pun juga kita bisa melahirkan generasi-generasi yang bertanggung jawab, yang dipercaya, dan setia. Oleh karena apa? Kita mau menjaga keluarga kita, mendahulukan Tuhan dari segala-galanya. Amin. Silakan kita bangkit berdiri, kita berdoa. Pemain musik silakan. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Senyaman-nyamannya kami di rumah kami, senyaman-nyamannya kami di keluarga kami, senyaman-nyamannya kami di pekerjaan kami, senyaman-nyamannya kami di harta benda kami, senyaman-nyamannya kami di aktivitas kami. Kami mengakui kami dikelilingi oleh bahaya. Bahaya yang meremehkan Engkau Tuhan. Dunia sedang gelap dan dunia sedang elok-eloknya yang kadang mempengaruhi hati pikiran kami untuk kami melupakan dan mengabaikan Engkau. Tapi biarlah saat ini Tuhan Yesus, biarlah hati kami semakin mantap dengan Engkau, semakin mantap dengan firman-Mu, semakin mengakui, mengenal bahwa kami ini terbatas. Hanya Engkaulah yang peduli pemelihara hidup kami. Dan biarlah lewat berkat firman-Mu ini, kami boleh menjadi penjaga keluarga kami. Dengan kami mendahulukan firman-Mu, dengan kami mendahulukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman, dengan kami mendahulukan posisi kami Tuhan. Sehingga keturunan kami bukan keturunan yang menjadi batu sandungan, tapi keturunan yang menjadi berkat, memuliakan nama-Mu.
bertanggung jawab, dipercaya, dan setia. Kalau sudah ada daripada jemaatmu yang sudah melakukan itu, tambahkan hikmat. Biarlah kekuatan Allah melimpah-limpah atas jemaat. Mereka benar-benar menjadi penjaga keluarga dengan mengutamakan firman-Mu. Kalau ada jemaatmu yang saat ini memerlukan tuntunan-Mu Tuhan, turunlah kuat kuasa Roh Kudus atasmu, memberikan hikmat kepadamu, agar engkau boleh menjadi penjaga rumah tanggamu dan melahirkan generasi-generasi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat terkasih. Kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya undang Pak Riki untuk doa berkat. Jemaat Iktus Komunitu di tempat ini, biarlah hati kita semua di tempat ini hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Entah berbagai apapun permasalahan, dilema-dilema hidup, sebenarnya ada jalan keluar yang instan, yaitu saat kita mengenal Dia, memahami Dia, memberikan waktu kepada Tuhan Yesus dalam segenap kesibukan-kesibukan kita. Dia ada di sini. Dia mengenal kita semua. Luar dalam kita Dia tahu. Baiknya kita Dia tahu. Kurang baiknya kita pun Dia tahu. Waktu kita mengakui dengan mata hati kita bahwa kita ini sering jatuh, Dia menyediakan tempat untuk kita meminta ampun kepadanya. Dan firman-Nya mengatakan bahwa Allah itu setia dan adil dan pasti mengampuni kita. Dan biarlah hari lepas hari, saat kita mengenal Dia, kita semakin bertumbuh, beriman kepada Dia, dan mempersembahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau melawat umat-Mu Tuhan. Saya tidak tahu permasalahan pergumulan mereka, baik pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan pekerjaan, usaha mereka, pergumulan studi mereka. Tapi Engkaulah jawaban dari hidup mereka. Engkau yang melawat mereka. Sekalipun mereka hanya sepatah kata saja berbicara kepadamu, Engkau lebih mengerti seluruhnya daripada segala permasalahan hidup mereka. Dan saya aminkan sebagai hamba-Mu, Engkau sudah mengerti, memahami, dan memberikan jawaban jalan keluar bagi jemaat. Dan selanjutnya jemaat kekasihnya Allah, ucapkanlah syukur kepada Tuhan bahwa Dia, Allah yang hebat itu, ada bersama dengan kita semua. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.